Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfionita Pratama, NIM 118029, Prodi Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini saya akan membahas tentang analisis efektivitas e-musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Yang pertama, pengambilan keputusan merupakan proses penentuan alternatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu secara bersama. Dalam proses perencanaan dibutuhkan kesepakatan dan mufakat. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang akan diselenggarakan nantinya demi kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan yakni terlihat dalam rapat, musyawarah, diskusi, sumbangsi pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap suatu hal yang ditawarkan. Musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan salah satu kegiatan diskusi diskusi terbuka yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik dalam kelompok masyarakat maupun kelompok pemerintah daerah. Musrenbang adalah perencanaan yang bersifat bottom up planning di mana masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dalam forum tersebut tiap kalangan secara bersama melakukan identifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Tujuan musrenbang yang pertama itu adalah melakukan komunikasi dan kerjasama antara pelaku pembangunan. Yang kedua, memastikan terjadinya integrasi dan sinergi antara daerah dan waktu dan antara lembaga. Yang ketiga itu memastikan hubungan dan pelaksanaan pada proses merencanakan kebijakan lalu melakukan ketika menganggarkan serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan. Terus yang keempat itu memaksimalkan peran masyarakat dalam kegiatan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Serta yang kelima itu memastikan penggunaan bahan-bahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan secara baik, secukupnya dan benar. Selanjutnya, untuk melaksanakan musrenbang di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung juga melaksanakan beberapa inovasi dalam melakukan forum musrenbang. Salah satunya itu adalah aplikasi. Aplikasi tersebut sebagai sarana bagi warga Kota Bandung dengan tujuan untuk mengetahui rencana pembangunan yang diajukan akan diterima atau tidak, dan bagaimana kejelasan dari program usulan yang telah diajukan dalam rencana kerjasama pemerintah daerah yang berlangsung selama 1 tahun ke depan. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang telah menerapkan e-musrenbang. E-musrenbang Kota Bandung telah dijadikan sejak tahun 2017 hingga saat ini dalam pembangunan sebanyak 4 susulan untuk rencana dan usulan program inovasi pemberdayaan pembangunan kewilayahan. Dalam forum musrenbang, setiap kelompok kepentingan secara bersama dalam membuat usulan dan mengambilkan keputusan. Kegiatan yang dilakukan adalah musrenbang adalah melakukan identifikasi dan melakukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan musrenbang ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Terus, namun pelaksanaan musrenbang belum optimal secara merata. Pemerintah Kota Bandung belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok minoritas sebab pemerintah lebih terfokus pada perencanaan fisik, sedangkan pembangunan masyarakat terkait perencanaan pembangunan masih dibatasi. Kondisi tersebut terjadi di salah satu kecamatan Kota Bandung, yaitu Kecamatan Cibiru. Adapun beberapa indikasi masalah diantaranya, yang pertama kurangnya sosialisasi
dan edukasi mengenai aplikasi e-musrenbang kepada ketua RW. Yang kedua, rendahnya literasi komputer dan kemampuan teknologi ketua RW. Dan yang ketiga itu aplikasi e-musrenbang terlalu kaku dan tidak fleksibel dalam mengakomodasi usulan. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka ini menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Terus yang berikutnya itu ada alternatif untuk mendukung penyelesaian masalah. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada ketua RW atau pihak lainnya terkait aplikasi e-musrenbang. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat yang masih minim literasi komputer dan memiliki kemampuan teknologi yang rendah. Terus yang ketiga, jumlah penyampaian usulan rencana pembangunan tetap dilakukan pembatasan usulan. Terus menyediakan call center atau contact service. Yang terakhir, menyediakan atau menambah pegawai dengan yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.